Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di channel Ain Juanda yang akan membahas secara singkat mengenai hukum. Nah, di video kali ini saya mau angkat lagi dari kisah nyata. Kisah nyata. Ku menangis membayangkan. Jadi kemarin malam ada teman saya datang ke rumah. Dia cerita sambil tanya-tanya. Dia datang dengan ekspresi sedih, muka bonyok, ininya sampai biru-biru. Pas gue tanya, ternyata dia habis digebukin sama temennya sendiri. Gara-gara hal sepele. Cuma gara-gara gak nolongin temennya, jadi mati di game. Jadi temannya itu mati, terus gak ditolongin sama temen saya itu tadi. Terus dia dipukul. Kacau ini zaman, bener-bener kacau. Kronologinya kayak gini katanya, kata teman saya. Dia itu siang lagi pada nongkrong sama teman-teman squadnya, sama teman-teman timnya katanya. Dia tuh main terus-terusan, tapi tusun terus, kalah terus. Ya mungkin dongkol lah. Saya juga sering sih tusun terus. Jadi ya kembali lagi. Jadi dia itu katanya, mereka itu katanya mabar terus, tusun, kalah, emosi. Nah, pas di game terakhir si teman saya itu katanya kenok. Dia butuh ditolongin, butuh di revive. Cuman kata teman saya, momen sama waktunya itu kurang pas buat nolongin dia. Dan alhasil dia itu sampai di end. Mungkin ya menurut gue sendiri ya, mungkin si temannya itu langsung emosi lah. Karena berasa gak ditolongin gitu, berasa gak ada juangnya gitu. Tapi ya emang namanya game juga ada kalah, ada menang, ada mati, ada hidup, ada jadi cupu, ada jadi pro ya. Cuman kembali lagi, pas teman saya itu mati, otomatis emosi dia. Kata teman saya itu, dia emosi langsung berdiri dari kursi, langsung aja ngegampar teman saya itu yang di sini tadi, yang pas datang ke rumah udah biru, digampar, langsung ditendang katanya di bagian sininya, ditendang, terus dipukul pas hidung, pukul terus dipisahin lah sama teman-temannya itu katanya, dan mungkin disuruh pulang sama si pemilik warung. Pas sorenya si orang tua yang mukulin itu datang ke rumah teman saya. Dia emang itikadnya bagus banget, minta maaf. Cuman saya agak sedikit pengen ketawa. Kenapa saya pengen ketawa? Jadi katanya kayak gini. Pas orang tua yang mukul itu datang ke rumah teman saya, pas minta maaf, dia bilang kayak gini. Gak usah dipanjangin masalahnya. Saya datang ke sini mau minta maaf sama anak saya dan gak perlu dibawa ke polisi katanya, karena ini gak bisa dibawa ke jalur hukum. Karena apa? Karena mereka itu hubungannya temen, ketambah lagi gak ada dendam katanya, gak ada dendam. Jadi cuman spontan gara-gara kalah game, emosi langsung pukulin. Hey, bung. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Erangel ataupun Republik Miramar. Gak ada istilahnya, gak ada dapat hukum cuma gara-gara temen ataupun gara-gara emosi kalah game. Yang namanya hukum itu udah jelas, dan ini udah masuk ke pasal penganiayaan 351 KUHP. Nah, sebelumnya apa sih itu penganiayaan? Jadi penganiayaan itu menurut jurisprudensi, penganiayaan itu diartikan sebagai perasaan tidak enak, penderitaan, luka atau rasa sakit. Nah, jadi ini udah jelas loh. Luka dia udah emang babak belur, rasa sakit udah jelas, terus penderitaan udah jelas menderita, men. Dimana orang babak belur malah bahagia? Gak ada ceritanya.
Nah, terus kaitannya apa ini yang dialami sama teman saya itu dengan aturan hukumnya. Jadi, mengenai penganiayaan itu diatur dalam KUHP pasal 351 yang bunyinya penganiayaan diancam dengan pidana penjara 2 tahun 8 bulan dan pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2-nya, jika mengakibatkan luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat ketiganya, jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Berikut ayat-ayat selanjutnya. Jadi untuk si permasalahan teman saya ini udah jelas ada aturan hukumnya, udah ada rule of the game-nya, udah ada aturan mainnya ini. Jadi gak ada istilah gak bisa dikepolisikan, gak ada istilah gak bisa dihukumkan. Karena tadi alasan tadi, teman lah, spontan lah, atau gak ada dendam lah, gak nyambung bro, gak nyambung. Udah jelas ini ada di KUHP. Jadi mohon maaf, bukan maksud saya kembali lagi, bukan maksud saya untuk mendoktrinisasi. Dari awal-awal video juga saya udah kasih tahu kalau saya bikin video itu cuma untuk menambah wawasan aja, sharing aja, bagi-bagi ilmu. Toh ilmu itu gratis dan besar pahalanya kalau bagi-bagi ilmu itu. Jadi ilmu yang saya dapat dan ilmu yang saya tahu tentang kasus seperti ini udah jelas masuk ke pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dan ini bisa dilaporkan untuk teman saya yang kemarin nanya. Kemarin juga udah saya ceritain sih gimana langkah-langkahnya. Tapi ini gak apa-apa lah, saya bikin video juga buat khususnya yang buat teman saya dan umumnya buat kawan-kawan semua. Tapi sih kalau menurut saya ya, selama masalah itu bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, itu jauh lebih bagus sebetulnya. Karena kembali lagi dalam tujuan pidana itu sebagai ultimatum remedium ataupun upaya terakhir. Nah, kalau kawan-kawan yang memiliki permasalahan yang sama dengan kasus yang saya angkat ini, mungkin ini salah satu pencerahannya gitu. Tapi tetap saya saranin buat secara kekeluargaan aja. Toh dari asalnya juga mereka emang temen ataupun gak ada ikatan apapun, semuanya sama, bisa kalau lebih bagus itu diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Jadi tetap aja sih untuk hasil akhirnya bisa lewat jalur hukum, itu sudah jelas. Sekali lagi, kalau hal seperti itu udah jelas penganiayaan, dan tentang penganiayaan itu diatur di pasal 351 KUHP dan pasal-pasal selanjutnya serta ayat-ayatnya itu udah jelas memuat tentang hal-hal apa saja sih yang diperlukan untuk seseorang sampai ke pasal tersebut. Ada unsur-unsurnya dan itu harus dipenuhi terlebih dahulu untuk seseorang bisa dijerat dengan suatu pasal. Nah, itu saja video singkat dari saya untuk kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan bagi kita semua, menambah pengetahuan bagi kita semua. Semoga dapat dipahami dengan jelas lah intinya. Dapat memberikan edukasi positif, menambah wawasan, menambah pengetahuan, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you.